Nomor 6. Pada gambar berikut, terdapat satu persegi besar dengan panjang sisi 28 cm yang di dalamnya dua bangun setengah lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan 7 cm. Persegi yang diarsir menyinggung setengah lingkaran kecil dan memotong setengah lingkaran besar di tepat satu titik. Panjang sisi persegi yang diarsir adalah. Baik, sekarang perhatikan persegi besar di samping. Untuk memudahkan kita notasikan di sini A, B, C, dan D. Dan juga kita akan membuat suatu garis ya, garis lurus yang menghubungkan lingkaran persegi kecil dan lingkaran besar. Nah, kemudian kita juga memberikan notasi. Ini kita misalkan K, ini L, M, dan N. Nah, ya. Kemudian sisi panjangnya 28 cm. Berarti sisi panjang persegi yang besarnya itu 28. Ya, 28 masing-masing 28. Ya, ini juga sama 28. Kemudian jari-jari lingkaran yang besar 14 cm. Yang besar ini ya. Oke, yang namanya jari-jari berarti memiliki apa? Titik pusat ya. Ini titik pusat di sini ya. Ini misalkan kita kasih notasi O ya. Jadi yang namanya jari-jari itu, nah kita letak sini ya. Ini jari-jari ya sama saja ya. Nah jari-jari kan melingkar ini. Nah tapi kita letakkan di sini saja ya. Ah ini jari-jarinya. Berapa katanya? 14 cm. Ini 14. Kemudian yang kecilnya 7 cm. Ini kecil jari-jarinya. Ini 7 berarti ya. Ah gitu ya. Nah, kemudian persegi yang diarsir menyinggung setengah lingkaran kecil dan memotong setengah lingkaran besar. Nah, ini maksud diarsir ini yang berwarna hitam ya. Nah, pertanyaannya, panjang sisi persegi yang diarsir. Nah, ini panjangnya berapa nih? LM ini berapa? Oke, kita misalkan ininya itu adalah LM itu adalah X ya. Nah, ini juga X. Nah, biar memudahkan ya. Langkah pertama, kita harus mencari panjang ya, panjang dari ON dulu nih. ON-nya berapa? Nah, kita tahu kalau ON itu adalah ya, ON jika ON ditambah NB ya, itu akan sama dengan OB ya. Nah, perhatikan. OB itu adalah jari-jari lingkaran besar sehingga diperoleh ON itu ditambah NB. NB itu berarti sejajar dengan X ya, berarti X. Berarti NB-nya itu X. Ya. OB-nya itu adalah jari-jari lingkaran besar berapa? 14. Sehingga diperoleh ON itu sama dengan 14 kurangi X. Nah, ini satu ya, simpan. Nah, setelah itu kita akan menghitung panjang dari MN. MN-nya panjangnya berapa? Kita tahu MN itu adalah salah satu sisi dari segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Jadi kita untuk mencari MN ya, ingat rumus Pitagoras ya. Jadi MN kuadrat itu sama dengan nih OM ya. OM kuadrat ya, sisi yang terpanjang dikurangi ya ON. ON kuadrat. Nah, berarti MN kuadrat sama dengan OM. OM-nya berapa? 14 kuadrat. ON-nya, nah ini ON-nya udah 14 dikurangi X dikuadratkan. Berarti sama dengan uraikan. 196 ya, 14 dikuadratkan dikurangi 14 dikuadratkan 196 dikurangi 2 kali 14 28, berarti 28x ditambah x kuadrat. Nah, ini sama dengan 196. Kalau ada seperti ini diapakan? Ya, negatif ini miliknya siapa? Miliknya semua ya. Nah, ini berapa nih? Jadi min 196, min ketemu min plus ya, plus
28x min ketemu plus jadi negatif x kuadrat. Apa yang bisa dicoret? Iya, ini ya, coret. Jadi sisanya 28x dikurangi x kuadrat. Nah, ini baru mn kuadrat. Mn kuadrat. Yang ditanyakan mn. Misalkan mn-nya jadi berapa? Ya, ini ada kuadrat, tinggal diapakan? Iya, tinggal dikasih akar saja berarti. Gitu ya. Jadi mn-nya sama dengan akar, tadi kan mn kuadrat. Kalau mn-nya akar dari 28x kurangi x kuadrat. Jadinya. Oke, selanjutnya kita akan mencari LM. Ya, LM. Ternyata panjang dari sisi persegi ini adalah BC ya. Jadi ternyata BC itu sama dengan KL ditambah LM ditambah MN. Nah, gitu ya. BC-nya berapa? 28. Sama dengan KL-nya. KL itu ini, jari-jari lingkaran kecil. 7. Ditambah LM. LM-nya berapa? Nah, LM ini kita misalkan X ya. Di sini X ya. X. Nah, gitu ya. Kemudian MN-nya berapa? Nah, MN ini nih. Akar dari 28 X dikurangi X kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita pindahkan nih. Apa yang dipindahkan? Ini pindahkan ya. Pindahkan ke ruas kiri. Jadi apa? Iya, jadi 28 dikurangi 7 dikurangi X itu sama dengan akar 28 X dikurangi X kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang 28 kurangi 7. 21 kurangi X sama dengan akar 28x kurangi X kuadrat. Nah, supaya akarnya hilang, ya, yang sebelah kanannya, maka kedua ruas harus diapakan? Ya, harus dikuadratkan. Nah, ini kuadratkan ya. Kalau sebenarnya dikuadratkan, berarti ini juga dikuadratkan. Tujuannya biar menghilangkan akar ini. Ini kita dikuadratkan dulu, hasilnya berapa nih? 21 dikuadratkan. 4, 1 dikurangi. 21 kali 2, 42x ya. Kali x ditambah min x dikuadratkan x kuadrat sama dengan, nah ini kalau ada akar bertemu kuadrat jadi hilang ya akarnya, jadi 28 x kurangi x kuadrat. Oke, nah setelah itu yang ruas kanan pindahkan ke ruas kiri ya, sehingga diperoleh 441 dikurangi 42x ditambah x kuadrat. Nah, karena sudah pindah ruas jadi ya yang positif jadi negatif. Negatif 28x ditambah, ini kan pindah jadi x kuadrat sama dengan 0. Oke, dihitung apa yang bisa dijumlahkan. Ini dulu ya, yang depan x kuadrat dulu. X kuadrat tambah x kuadrat yaitu 2x kuadrat. Kemudian min 42x dikurangi 28x jadi negatif 70x ya. Terus ininya tidak ada ininya berarti ditambah 441 sama dengan 0. Nah, ingat ini bentuknya persamaan kuadrat. Kita kalau ada bentuk seperti itu kita menggunakan rumus rumus kecap ya, rumus A, B, C ya yang ada di atas. Nah, kita buat pembatas dulu. Nah, kita tentukan dulu apa yang kita tentukan. Tentukan dulu mana A, mana B dan C. Oke, A-nya berapa nih? A-nya berapa? A-nya 2. B-nya berapa? B-nya min 70. C-nya berapa? 441. Oke, sekarang kita masukkan ya. Jadi sama dengan negatif B-nya min 70 kurung tutup plus minus akar berapa itu? Akar B kuadrat. B kuadratnya berarti min 70 dikuadratkan ya. Dikurangi 4. A-nya berapa? 2. C-nya 441. Kayak gitu ya. Dibagi berapa? Dibagi 2A. Berarti 2A-nya berapa? 2. Gitu ya. Sama dengan
Nah, negatif ketemu negatif positif. Berarti 70 ya plus minus akar. Nah, yang panjang saja. Min 70 kali min 70, 4.900 ya. Dikurangi 42 dikali 441. Berapa? 3.528. Dibagi 2 kali 2, 4. Ya, oke hitung lagi nih. 70, terus ulang ya. Plus minus 4.900 dikurangi 3.528. Ini sama dengan berapa? 1.372. Oke, dibagi 4. Nah, setelah itu kita akan menyederhanakan ini nih supaya bisa diakar 70 plus minus. Nah, akar dari 1.372 itu kalau kita bisa sederhanakan jadi 196 dikali 7 ya per 4. Nah, selanjutnya kita pindah ke sini. Jadi sama dengan 70 ya plus minus akar, ya bukan akar lagi ya karena 196 itu diakar jadi 14 ya. Akar dari ini berapa? 7 ya dibagi 4. Nah, sekarang kita cari KPK-nya ya. Jadi masing-masing kita bagi 2 ya. Bagi 2. Ini bagi 2 semua ya. Jadi 70 dibagi 2. Nah, ini bagi 2 ya. Ini bagi 2, bagi 2, bagi 2 biar sederhana. 70 bagi 2, 35. Plus minus 14 bagi 2, 7 ya. Akar 7 ya. Dibagi 4 bagi 2, 2. Nah, ini kemungkinannya jawabannya itu ada 2 ya. Ya. Bisa nih jawabannya ada 2 ya. Bisa 35 plus 7 akar 7 per 2 atau jawabannya 35 dikurangi 7 akar 7 bagi 2. Nah, jawabannya ada nggak? Oh, ada, ternyata B atau D ya. Nah, cuma kita lihat di sini ternyata ya nilai X itu ya, X itu tidak mungkin lebih dari 28. Karena apa? Karena ya X itu bagian kecil dari garis BC ya. Jadi X itu ya kurang dari 28. Nah, sekarang kita lihat sini. Kalau ada suatu angka 35 ditambah, otomatis lebih besar dari 28 kan? Kalau ini 35 dikurangi suatu angka, maka kurang dari 28. Jadi jawabannya adalah